Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Pualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Kalau salam tak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera atas kita semua. Yang kami hormati Ketua KPU Pusat serta seluruh komisioner. Hadir juga tadi saya lihat Pak Adar, Umay, Pak Ferry dan seluruh rombongannya barangkali. Kemudian juga dari Pak Kapolri yang diwakili saat ini, dari Mas Tel, Pak Setianto, Pak Lukman Hakim dari LIPI, Pak Sekjen mewakili Menteri PU, Pak Maijen Wiryono, Pak Joko, maaf, dari Ketua Kepala Lem Sanek, Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Pak Dudi, Kepala Dinas Kominfo, seluruh eselon 1 Kementerian Komunikasi dan Informatika, seluruh hadirin hadirat para peserta Rakornas Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saya tidak sebutkan satu persatu. Kalau raja pergi berburu selalu mengincar sekijang coklat, walau saya berbaju biru bukan ikut konvensi Demokrat. Baik, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian dan Ibu-Ibu sekalian dalam Rakornas Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2013 ini. Karena sesungguhnya informasi dan komunikasi ini bukan saja urusan dan bukan saja melibatkan satu kementerian saja. Seluruh bidang kehidupan hari ini pasti terlibat dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Saya ingin sedikit mengajak kepada satu visi kita, yaitu Indonesia Maju dan Modern pada tahun 2045, yang merupakan suatu momentum 100 tahun Indonesia merdeka. Pada saat itu kita mentargetkan Indonesia menjadi 8 besar dunia dengan PDB insya Allah bisa mencapai 16,8 triliun US dollar. Hal ini bukan merupakan satu utopia atau mimpi belaka, tapi ini sudah digariskan dalam bentuk program-program untuk mencapai sampai tahun 2045 tersebut. Karena pada tahun 2011 Indonesia alhamdulillah sudah mencapai PDB hampir mencapai 1 triliun US dollar dan peringkat ke-16 besar dunia, sehingga Indonesia menjadi anggota G20. Nah, pada tahun 2025 sebagai bridging untuk mencapai visi 2045, insya Allah kita akan naik 4 peringkat menjadi peringkat 12 dunia dengan PDB sebesar 3,8 triliun US dollar. Dan insya Allah pada tahun 2045 kita naik lagi 4 peringkat menjadi peringkat 8 dunia. Bapak Ibu sekalian, dalam visi 2045 itu juga digariskan bahwa strategi utamanya adalah menciptakan koridor-koridor ekonomi, fokus di pulau-pulau besar di Indonesia. Sumatera umpamanya akan menjadi lumbung energi dan juga lumbung pangan nasional. Pulau Jawa umpamanya menjadi pusat industri nasional. Kalimantan pusat pangan dan juga kehutanan. Sulawesi dan Maluku, itu Maluku Utara dan Maluku adalah perikanan dan juga energi. Nusa Tenggara itu sebagai pintu gerbang turisme atau pariwisata Indonesia, dan Papua juga sebagai pusat
pangan dan juga energi nasional. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah konektivitas. Dan yang ketiga adalah peningkatan mutu SDM dan juga mutu iptek kita. Bapak Ibu sekalian, itu satu strategi yang dicanangkan, di mana sekarang inti dari ketiga strategi itu adalah inovasi. Ekonomi berbasis inovasi. Dulu orang basisnya itu adalah raw material, yaitu barang mentah dengan harga yang sangat murah, sehingga sangat rugi sekali kalau ada di antara kita masih berpikir terus-menerus akan menjual barang mentah yang ada di Indonesia ini, karena harganya sangat kecil, sangat rendah. Kemudian meningkat kepada industrialisasi yang melipat gandakan sampai berpuluh bahkan beratus kali lipat hasil daripada barang mentah tersebut. Tapi yang lebih hebat lagi, yang berjuta bahkan beratus juta kali lipat, itu adalah inovasi sebagai basis, sebagai knowledge, sebagai suatu dasar bagi kita untuk membangun ekonomi negara ini. Inilah satu bidang IT, information technology, yang industrinya adalah industri otak, industrinya adalah industri brain industry, yang orang bisa berinovasi di mana saja, kapan saja, dan bisa memulai dari modal berapa saja. Inilah yang ingin kita kembangkan dan sudah mulai kita lahirkan bibit-bibitnya, dan kita ingin menciptakan ini dalam satu roadmap, satu bentuk pengembangan pembangunan di masa depan yang kita kenal dengan MP3EI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya baru pulang kemarin dari Jepang. Yang dibicarakan itu adalah cyber security antara Japan dan ASEAN Ministers, yang bahan ini akan dibawa nanti pada bulan Desember oleh Bapak Presiden dalam rangka hubungan 40 tahun Jepang dan negara-negara ASEAN. Bapak Ibu sekalian, mengapa yang dibicarakan topik yang paling pokoknya adalah cyber security? Karena disinilah semuanya pertarungan dunia maya ini akan sangat marak di masa depan, dan juga sudah terjadi di masa sekarang ini, yaitu keamanan di dunia cyber. Semua orang terlibat, bukan hanya bidang ekonomi. Secara ekonomi kita sudah membaca hasil riset dari World Bank tahun 2009 sudah mengatakan penetrasi 10% broadband di suatu negara akan meningkatkan PDB sebesar 1,38%. Itu adalah merupakan satu riset. Tapi saya ingin garis bawahi, untuk case Indonesia ini bukan lagi satu hal yang riset atau studi, tapi proof, di mana 2 tahun terakhir 2011 dan 2012 share atau kontribusi dari telekomunikasi dan juga transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berkisar antara 10 sampai 11% setiap tahunnya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dia bukan saja masuk ke bidang ekonomi, dia menghasilkan entrepreneur baru, dia menghasilkan para inovator dan kreator baru. Dia juga bisa digunakan untuk segala bidang sosial, kesejahteraan, komunikasi, dan sebagainya. Jadi saya ingin mengatakan nanti mungkin Pak Husni, kita akan mengadakan e-election. Kita akan coba di satu pilkada barangkali sebagai suatu pilot project kita. Sebagaimana kita sekarang sudah melakukan pilot project, alhamdulillah sukses di Provinsi Yogyakarta, namanya e-learning atau e-education, di mana 500 sekolah SD dan SMP kita integrasikan dalam sistem IT. Dan ketika saya meresmikannya 2 tahun yang lalu ke Yogyakarta, satu SMP saya tanya kepala sekolahnya, Bapak, berapa soal yang sudah dikumpulkan? Jadi satu sekolah itu baru 1 bulan digunakan, mereka sudah mengumpulkan 8.350 soal satu sekolah, bandingkan 500 sekolah. Berintegrasi dengan sistem yang sangat modern, mereka bisa mengenal dunia angkasa, tumbuh-tumbuhan, teknologi, termasuk juga dunia hewan, ya, bahan-bahan dasar, pelajaran, bahan-bahan ujian dan sebagainya. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan
pendidikan kita juga di masa yang akan datang. Kita akan masuk ke e-election, e-business sudah masuk, e-learning sudah jalan. Kita juga nanti sistem payment system juga akan berjalan di Indonesia. Yang jelas roadmap kita 2013 ini kita akan mengupayakan tercapainya Indonesia Connected, Indonesia yang tersambung. 2014 Indonesia informatif. Yang saya maksud dengan Indonesia informatif adalah masyarakat Indonesia yang aware terhadap informasi. 2015 ini Indonesia broadband. Makanya di sini judulnya adalah menuju era broadband ekonomi. Broadband ekonomi bukan berarti apa ya? Jangan ditangkap ini sebagai suatu istilah broadband itu akan menjadi ekonomi, tidak. Tapi dengan broadband itu ekonomi akan maju. Yang keempat nanti pada tahun 2018 itu kita roadmap kita adalah Indonesia digital, ditandai dengan switch off televisi kita dari sistem analog ke sistem digital. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kemarin saya baru menghadiri rapat APEC, persiapan APEC dengan Presiden. Ternyata sudah confirm 21 kepala negara akan hadir di Bali pada tanggal 5 sampai 8 Oktober 2013 ini. Di sini kita akan menguji cobakan sistem 4G. Tahu Pak ya 4G ya? Ada 2G. 2G ini bukan sistem 2G ya, 2G maksudnya, 2G. 2G, 3G, kita akan coba nanti aplikasikan sistem 4G kita di APEC ini, yang dimana mereka akan melihat sinyalnya itu sinyal 4G. Speednya tentu akan jauh lebih cepat. Dan juga kita akan terapkan dalam sistem komunikasi antar hotel itu dengan sistem TV digital yang bekerja sama juga dengan satelit Indosat, dan juga akan bekerja sama dengan para operator yang lainnya di media center itu dengan kapasitas, dengan Telkomsel misalnya menyediakan, atau Telkom menyediakan 2x10 GHz. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, dunia akan melihat kita dalam krisis yang terjadi di Eropa yang lagi stuck ekonominya, dan Amerika yang masih menggeliat-geliat merayap. Nah, di mana krisis ini mempengaruhi Indonesia, mereka justru ingin bertanya, ingin melihat kepada Indonesia, what is the Indonesia way? Apa sih cara Indonesia? Kenapa kita bisa tetap tumbuh di atas 6%? The second in the world, kita ini tingkat pertumbuhan kedua terbesar di dunia. Nah, mereka juga dalam beberapa pertemuan bertanya kepada saya, apa sebetulnya membuat telekomunikasi dan bisnis IT di Indonesia ini terus berkembang? Saya bilang karena kami belum jenuh. Kami ini pasarnya cukup besar. Kami punya 250 juta penduduk dengan lebar negara itu lebih 5.400 km. Ada 17.508 pulau yang kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke itu 9 jam naik pesawat Boeing. Orang ini membandingkan dengan Singapura, padahal Singapura itu kalau kita naik sepeda dari ujung ke ujung nggak sampai 9 jam. Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang menarik bagi mereka untuk datang nanti ke Bali, dan kami harapkan juga dukungan dari semua pihak. Karena acara-acara ini tidak saja dilangsungkan di Bali, tapi di seluruh Indonesia. Ada pertemuan antar menteri, ada pertemuan antar SOM, ada pertemuan antar delegasi, ada ABAP bidang bisnis. Jadi pemimpin CEO bisnis besar dunia itu akan hadir nanti di Bali. Jadilah tuan rumah yang baik, karena mereka akan melihat apakah Indonesia ini akan menjadi suatu tempat, menjadi suatu ekosistem yang aman dan secure untuk bisnis mereka. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya inovasi akan menghasilkan ekonomi kreatif. Saya sangat terharu kemarin baru saja menutup INAICTA, Indonesia ICT Award. Ternyata Indonesia punya ribuan bahkan ratusan ribu talenta anak-anak dari SD sampai perguruan tinggi. Itu luar biasa. Mereka menghasilkan inovasi-inovasi karya-karya baru, dan sebentar lagi kami akan mempertemukan mereka dengan industri supaya mereka kawin, supaya mereka seperti resleting
yang suitable, yang ketemu, yang berjumpa dengan industri, sehingga industri bisa mengembangkan. Orang banyak bertanya kepada kita, kapan kita memulai? Pak, sudah lama kita mulai. Para pemenang INA-IKTA tahun 2007 pernah kita kumpulkan pada tahun 2010. 3 orang kita kumpulkan, 3-tiganya sudah jadi miliarder. Kita tidak tahu bahwa SDM kita dan SDA kita ini jangan sampai disedot oleh negara-negara lain. Ada istilah namanya brain drain, kanal kecerdasan. Jadi karena seperti Singapura itu banyak sekali menggunakan tenaga-tenaga ekspor dari Indonesia. Karena mereka juga sadar bahwa tidak semua orang Singapura pintar, tidak semua orang Singapura expert, tapi keahlian SDM kita, brain kita ini, itu dipakai oleh Singapura, oleh Amerika, oleh negara-negara Eropa. Saya katakan boleh Anda cari pengalaman di sini, tapi segeralah balik ke tanah air, bangunlah tanah air Anda sendiri. Saya mencontohkan waktu itu Profesor Habibie yang sempat bekerja di Jerman Barat, kemudian kembali ke Indonesia dan membangun industri dirgantara di negeri sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita dorong inovasi-inovasi baru. 50.000 UKM kita sudah kita sambungkan dengan Google, sehingga mereka punya display di Google. Tidak ada sekarang usaha yang tidak menggunakan alat IT, komputer, internet, dan alhamdulillah 94% wilayah Indonesia ini sudah tercover dengan mobile phone, handphone. Jadi KPU juga bisa melihat ini nanti sebetulnya apa istilahnya kalau melakukan polling, quick count, itu sangat mungkin dilakukan, pengawasan dan sebagainya. Dan dengan pihak kepolisian kita juga sudah banyak bekerja sama untuk menangkap penjahat-penjahat melalui peralatan cyber space ini. Bapak Ibu sekalian, terakhir untuk broadband ekonomi, memang ini sesuatu hal teknologi tidak bisa kita lawan, dan kita harus memanfaatkan, kita harus surfing di atas teknologi ini untuk mencapai kejayaan bangsa ini pada tahun 2045 nanti. Jadi saya harap semua delegasi, semua utusan yang datang dari daerah, berikanlah satu ekosistem, suatu environment yang mendukung tumbuh kembangnya IT dan broadband ekonomi ini, karena ini juga merupakan satu jalan yang cepat, jalan yang praktis untuk mencapai kemajuan peningkatan ekonomi di Indonesia ini. Karena sangat sayang kalau nanti yang lebih banyak di sini adalah orang asing yang akan menguasai kita di dunia maya. Jangan sampai dunia nyata kita sudah dikuasai, dunia maya juga dikuasai nanti. Ini sangat merugikan kepada bangsa Indonesia sendiri. Dan saya selalu optimis dengan melihat ini, bahwa Indonesia insya Allah akan bisa mencapai 8 besar dunia pada tahun 2045 nanti, bahwa ini akan berpengaruh kepada restrukturisasi pembangunan ekonomi kita yang berbasis pada inovasi, akan berpengaruh kepada suasana sosial kita, karena sekarang ini dengan sosial media itu juga hierarki di sosial di dunia maya itu sudah hampir hilang, karena sudah flat, sama rata saja semua orang. Dan saya ingin kasih informasi sebagai angka-angka. Jumlah IP protokol kita, internet protokol kita, subscribersnya tahun 2012 bulan Desember sudah mencapai 63 juta. Users dari Twitter kita 33 juta, users daripada Facebook kita 47 juta, dan bisnis IT per tahun di Indonesia hari ini sudah mencapai 400 triliun rupiah. Yang sayang kalau ini semua ini dikonsumsi oleh orang-orang asing, oleh perusahaan-perusahaan asing. Kita harus mengambil porsi yang lebih besar untuk negeri kita sendiri, untuk kepentingan bangsa kita sendiri. Demikianlah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami membuka Rakornas Kominfo seluruh Indonesia. Lebih kurang kami mohon maaf. Dayung ketepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.